Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa dengan Pak Sam Guru SDN 01 Pasir Muncang. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita saksikan pembelajaran berikut. Perhatikan gambar poster berikut. Nah, ya. Ayo mengamati gambar. Perhatikan gambar poster berikut ya. Tips sukses pubertas. Ya, kita lanjut pemaparannya di bawah ada gambarnya. Nah, nomor 1. Ini ada bacaan dan begitu poster. Apabila kalian sudah menuju tadi pubertas, 1. Ya, selalu mendekatkan diri kepada Sang Pencipta atau Allah atau Tuhan ya. 2. Ya, mencari ya informasi ya dan bertanya ya tentang pubertas. Nah, jadi supaya kalian terarah. Nomor 3 ya, selalu berpikir positif. Jadi jangan negatif. Ya. Keempat, ya, banyak membaca buku. Jadi kita jangan sering bengong sendiri, ya. Kelima, pilihlah teman pergaulan yang baik. Artinya kita jangan membatasi teman, tapi tentunya harus pilah-pilah, jangan sampai membawa kita ke arah yang negatif. Itu intinya begitu ya. Oke, nomor 6 ya. Kembangkan hobi kalian kalau hobinya. Tapi hobi itu kalau tadi ya disebut misalkan kalau misalkan membaca, bisa main musik, menari, melukis dan sebagainya. Sampai di sini anak-anak, harapan Bapak ketika kalian menuju pubertas, langkah-langkah inilah yang layak dan baik yang perlu diteladani. Oke, mengerti anak-anak? Nah, dan jangan sembunyi-sembunyi, justru harus bilang ke orang tua. Next, kita lanjut. Gambar di atas merupakan poster pubertas. Nah, ada hal-hal yang harus diperhatikan, yaitu 1. Judulnya, pasti kamu bisa. 2. Informasi atau isinya. 3. Poster gambar-gambar menarik apa dibuat sejudul ya. Kalian yang keempat, sumber atau daftar pustaka ya. Nah, seperti itu kita harus menyikapinya. Next, kita lanjut. Nah, jadi aktivis peduli lingkungan. Nah, ini ada sebuah bacaan ya. Bocah yang bisa mengumpulkan ya 650 kilogram koran bekas. Nah, ya. Nanti kita lihat coba profilnya seperti apa. Anak tersebut peduli dengan lingkungan, bisa dilakukan siapa saja ya, sebenarnya tidak terbatas orang dewasa, terkecuali anak seperti yang dilakukan oleh Flavian AB namanya Sam, bocah 11 tahun ya. Di Abu Dhabi ya, di Abu Dhabi itu di negara Arab sana ya, telah mengumpulkan sebanyak 650 kg koran bekas dan 60 telepon genggam tak terpakai yang barang-barang bekas ya anak-anak ya, bisa berdampak besar dan positif. Ujar bocah masih duduk di bangku kelas 6 ya, seperti kalian ya, tapi sudah menjadi pahlawan ya. Apa yang dilakukan Sam itu sebagai bagian ya, sebagai bagian gerakan daur ulang ya, kelompok ya, lingkungan di Emirat Arab sana, negara Arab ya. Padahal negara sana kaya dengan minyak ya. Ini kampanye recycle, reforest, repeat ya, kata Sam. Tercatat sebagai siswa di sekolah dasar ya. Al-Wat
di Abu Dhabi sana. Abu Dhabi saya ulang ya. Mulai keikutsertaan gerakan tersebut menyumbang 450 kg koran awalnya ya. Kemudian kembali lagi dengan 200 kg koran bekas ya. Next kita lanjut lihat profilnya juga ya, Nana ya. Luar biasa yang dilakukan oleh Sam ya. Mudah-mudahan ada Sam di Indonesia. Kita lanjut. Nah, itu lanjutannya ya. Nah, ini profilnya ya. Ganteng anaknya ya, hitam manis. Nah, korannya ada. Ya, sampai tumpuk-tumpuk gitu. Sam dikutip dari Cool News, mulai tertarik pada gerakan lingkungan usia 6 tahun ya. Baru 6 tahun dia sudah aktif. Ya Allah ya Robi, subhanallah ya anak-anak ya. Ini luar biasa ya anak. Di lingkungan seperti mengumpulkan kertas-kertas ya, kaleng bekas dan sebagainya. Sejumlah toko elektronik untuk mengumpulkan telepon genggam yang bekas dipakai ya. Karena apa anak-anak? Dalam barang elektronik yang bekas itu kalau tidak ditangani dengan khusus menyebabkan racun. Karena di situ ada limbah ya, ada timah dan sebagainya. Jangan menganggap sepele membuang handphone bekas dan sebagainya. Lebih baik kita kumpulkan bagi yang pengempul yang bisa dimanfaatkan oleh lagi ya. Begitulah ya harapan kalian bisa peduli seperti Sam ini yang di negara Emirat Arab sana di Abu Dhabi ya. Next kita lanjut. Sekarang kita seperti biasa jawab pertanyaan. Saya selalu ngasih contoh jawabannya, tapi kalian di semester 2 ini tidak ada ampun lagi. Kalian setiap tagihan harus diisi. Apa judul bacaan di atas? Ya, ini nomor 1. 2. Apa kata kunci judul bacaan di atas? Nah, 3. Ya, informasi apa bacaan dari kata kunci di atas? Apa isi bacaan dalam teks? Nah, tadi kan sudah ya. Tentang apa yang Sam tadi. Next kita lanjut pemaparannya. Jangan ini kalian bisa di luar sesi ini mengerjakannya. Kita lanjut. Ayo membaca. Ya, kalau kita ayo membaca, sekarang coba sambil mengamati gambarnya juga. Apakah kamu termasuk anggota masyarakat yang peduli lingkungan? Ya, kalau peduli lingkungan, maka diantaranya dengan menjaga kebersihan lingkungan selain masih banyak kepedulian. Ya, budaya lingkungan. Apakah peduli lingkungan merupakan kewajibanmu sebagai masyarakat? Apa bentuk ya yang lain? Nah, kita lanjut ya. Ini ada pedagang kaki 5. Kalian tidak merhatikan warna-warna yang terjual ini? Ya, mencolok bukan warnanya? Coba kita pemaparannya kita lanjutkan ya. Kalau kalau melihat gambar ini makan seenaknya, akhirnya ini megang perut seperti yang terjadi, maka akan terjadi sakit perut karena ini ada pewarna yang bukan untuk makanan. Anak-anak ya, next kita lanjut. Nah, kita lanjutkan. Nah, pemaparannya. Bahaya jajanan. Tadi ada gambarnya ya. Bahaya jajanan yang tidak sehat di lingkungan sekolah. Oke? Terik matahari seakan-akan membakar ya. Siang, sekelompok siswa sedang berhamburan keluar dari sekolah di depan sekolah. Sebagai jenis jajanan disajikan menanti pelanggan cilik, para murid ya. Ada bakso, ada bakso tusuk, ada cukup di dalam saus dan berwarna-warni ya. Menanti mereka untuk membeli. Paham bahwa beberapa tahun ke depan marak sirup saus tersebut akan menggerogoti organ tubuh mereka. Ya, ini Bapak ada tanda yang diketik merah ini anak-anak ya, sengaja Bapak. Pengawas Badan POM ya dalam 5 tahun terakhir menunjukkan bahwa banyak jajanan di sekolah yang tidak sehat. Hasilnya memantau pangan jajanan
anak sekitar 40-40% mengandung rodamin, formalin, borak, ya, serta pemanis buatan atau sakarin, ya, yang tinggi sekali, ya. Di antara jajanan di sekitar SD, ini menurut Kompas tanggal 31 Januari 2011, sungguh rodamin adalah zat perwarna tekstil dan formalin adalah untuk pengawet mayat. Nah, ya. Ini kita lanjut pemaparannya. Nah, juga dipakai untuk mengawetkan jenazah tadi ya, udah ya. Borak adalah bahan kimia yang kerap dipakai pencampuran dalam pembuatan deterjen. Bayangkan reaksi organ tubuh kita yang menerima makanan tersebut. Lingkungan sekitar sekolah patut mendapat perhatian yang khusus ya terhadap bahaya makanan. Anak-anak ya, seperti itu ya. Saya harapkan kalian mulai detik ini, hari ini, jangan jajan sembarangan anak-anak. Lebih baik bekal dari rumah. Ya, sekolah dasar cenderung lebih mudah tertarik ya. Maksudnya anak-anak ya kalian cenderung lihat warna-warni ya. Aduh ya, menarik dalam hal pewarna ya. Menggalakkan aksi nasional menuju makanan jajanan anak sekolah yang aman dan sehat dan bergizi. Komunitas sekolah menjadi mitra yang berdaya guna, bekerja sama dengan aksi untuk orang tua, para siswa, ya. Jadi kalian meningkatkan kesadaran akan pentingnya makanan yang sehat dan bergizi. Mari ciptakan generasi sehat melalui makanan yang sehat. Jadi para orang tua, tolong bantuannya, ya, sebaiknya membuat bekal dari rumah, ya. Demikian ya, kita lanjut pemaparan pembelajaran lainnya. Nah, kita ada tagihan anak-anak ya. Ada bacaan judul bahaya jajanan tidak sehat. Nah, kalian kata kuncinya kita lihat ya. Tadi ada beberapa contoh. Ya, 1, bahan pewarna rodamin. Nah, ini Bapak memberi contoh, nanti tolong dilengkapi oleh kalian ya. Ya. Pewarna untuk tekstil. Nah, seperti ini ya. Oke. Formalin untuk pengawetan jenazah. Nah, sebaiknya ada tambahan, jangan ini aja. Seharusnya adalah kalian ini, ya. Nah, kita lanjut. Nah, masih mengamati lagi anak-anak. Ayo mengamati, coba perhatikan. Ini udah pasti tahu ya. Bicara kesenian daerah Indonesia gudangnya. Bicara kesenian ya. 1, ini ada gambar musik angklung. Nah, sebenarnya kita jangan selalu ke barat-baratan anak-anak ya, kaya dengan tradisional, tapi contohnya negara Jepang, dia menghargai leluhurnya atau yang tradisional tapi bisa maju, ya. Kita kebalik, jadi ke barat-baratan musik harus yang anak kecil juga masih kelas 2, udah tahu Blackpink dan sebagainya. Kalian jangan-jangan ditanya angklung tidak tahu, ya. Kita lanjut. Nah, ini ada angklung nomor 2. Ini ada namanya gangsa. Bicara gangsa itu ada, kalau gangsa ini ya, gangsa ini dari Bali. Tapi kalau ini saya ulang ya, kalau gangsa dari Bali, tapi kalau di Jawa Tengah sebutnya bukan gangsa, demung. Nah, ya, kita lihat profil yang lain. Ini saya ulang, angklung dari Jawa Barat. Kalau gangsa dari Bali, ya. Tapi kalau untuk demung itu Jawa Tengah. Nah, kita lanjut. Nah, itu lihat. Ya. Ada tata buang. Nah, kalau di Nusa Tenggara Timur namanya ada tata buang. Nah, tata buang ya. Itu ada alat musik juga, musik yang dipukul. Sifatnya dipukul. Nah, contoh yang sebelah, siapa yang tahu? Ini ada musik mengiringi dalam kerohanian. Nah, di Sumatera Utara ya namanya. Kita margondang, Sumatera Utara, atau khususnya orang Batak, suku Batak ya. Oke, itu jangan sampai kalian, kalau kalian
sulit gambarnya, kalian di print out saja. Tapi ukurannya disesuaikan untuk ukuran buku ya, anak ya. Jadi kalian harus lengkap catatannya di semester 2 ini. Khawatir nanti kalau sudah normal kalian tatap muka dan ada asesmen nasional ya. Kita lanjut. Sekarang ayo menjawab. Tadi sudah lengkap ya. Ini Bapak udah dijawab. Sebenarnya kalian tinggal melanjutkan. 1. Angklung berasal dari Sedang, ini udah Jawa Barat. Ya, Gangsa berasal dari Bali. Ya, kalau Demung itu untuk Jawa Tengah. Kalau Tatabuang itu dari NTT tadi sudah, ya kan? Untuk nomor 5, saya minta kalian harus menebak dan menjawab pertanyaannya. Lihat gambarnya ya. Kalau yang ini, coba alat musik dari daerah mana? Ya, ini alat musik dari daerah mana? Kalian yang melengkapi. Ya. Oke, next lanjut. Demikian akhir pembelajaran hari ini, anak-anak. Semoga apa yang saya sampaikan awal yang baik dalam mencari ilmu demi masa depan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu jaga prokes, insya Allah aman. Dan jangan lupa tugas-tugas seminggu sekali kalian ke sekolah. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa tatap muka.